Allah, hiji nu wenang di Allah, jadi jumlah opat hiji, opat nu wajib di Rasul, opat mustahil di Rasul, hiji nu wenang di Rasul, jadi jumlahna salapan jeung 40 jadi jumlah 50. Wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrati rodat ilmu hayat sama basar kalam qadirun muridan aliman hayan sami'an basyiran mutakaliman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman hadiyalah wa may yudlillah wa man yahdillah wa ma mudhillalah. Faqultu alhamdulillahi rabbil alamin wa ala kulli halin rabbi inni a'udzubika min halin nar wa qullataini syukran ala kulli nikmati. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allahumma akrimni min kabil fautil adimi wa harijni min dhulumatil wahmi warzuqni minka fahman nabiyina wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ayyuhal hadirun, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji seluruh puji semoga tetap tercurah kepada Allah Baginda Alam yang telah mempergerakkan kita, yang telah mengikhtiarkan kita, yang telah menghadirkan kita dalam berbagai kebaikan. Salawat serta salam semoga terus dicurahkan kepada Nabi kita, Nabi seluruh umat, Nabi yang terakhir, Nabi yang jadi pemimpin di antara para Nabi, Nabi yang paling sempurna, Nabi yang paling sempurna akhlaknya, yang paling sempurna ajarannya. Siapa Nabi? Kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita telah dipertemukan kembali dalam bahasan yang dikatakan kemarin amat sangat penting, bahkan hukumnya fardu ain, tidak bisa diwakilkan ya, suami oleh istrinya tuh, tidak bisa diwakilkan anak oleh oleh orang tuanya, sambil ilmu tersebut harus sampai baik kepada bapak, kepada ibu, kepada anak dan sebagainya, dan murid, guru dan sebagainya harus disampaikan. Semuanya harus mengaji terhadap ilmu-ilmu yang sifatnya fardu ain. Nah, alhamdulillah kemarin kita sebelumnya kita telah membahas tentang bismillah. Alhamdulillah, salawat serta salam, juga tujuan daripada dibuatnya karangan daripada kitab Tijan Durori ya, Tijan Durori yang dikarang oleh siapa? Syekh Ibrahim Al-Bajuri, yang dimohon, yang dipinta, yang ditanyakan oleh siapa? Oleh Ba'dul Ikhwan. Sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian kemarin telah dibahas pula mengenai sifat Allah. Yang pertama, sifat Allah yang menjadi induk daripada sifat-sifat setelahnya, yaitu sifat apa? Sifat wujud
al-wujudu. Kemarin jelaskan fayajibu fi haqqihi ta'ala al-wujudu, wajib pikeun hakna Allah taala tenaun sifat al-wujud wadiluhu adamu, dan kebalikannya daripada sifat wujud ada itu adalah tidak ada, tiada, bukan lagi tidak ada tapi tiada. Nah, sekarang kita akan sedikit membahas tentang diantaranya ya mengenai sifat Allah wajib dan sifat mustahilnya bagi Allah yang kedua. Kemarin yang pertama apa? Sifat wajibnya ya Allah dari Allah yaitu sifat wujud, dan mustahilnya sifat adam, tidak ada atau tiada. Fayajibu maka wajib fi haqqi ta'ala ing dalam haqqi Allah taala, tingkai Allah taala halimah alur ya Allah. Oh nah. Opo al-kidamu sifat ngawiti wa makna hulan utawi maknane ya sifat kidam anahu satuhune ya Allah atau satuhune kalakuan dan tingkah Allah taala la awala lahu qarana mimitine ing dalam ya Allah wadiduhu lan utawi kalawanane ya sifat kidam iku al-khudusu hanya wadalilu lan utawi kang jadi dalile oleh jadi dalil al-dalika ing atase mengkono sifat kidam iku annahu satuhune ya Allah laukana hadisan lamun yen tabukti ya Allah kang anyar tahtaju ila muhtisin pastine butuh maring kang nganyarakan wa huwa lan utawi ya muhdisin iku mahalun mustahil. Nah, di sini kita akan sedikit membahas tentang sifat Allah yang kedua dan sifat mustahilnya bagi Allah yang kedua. Tadi dijelaskan bahwa yajibu dan wajib fi haqqihi ta'ala dalam haknya Allah ta'ala. Apa yang wajib dalam haknya Allah ta'ala? Apa? Al-kidamu, yaitu sifat kidam ya. Jadi Allah itu wajib memiliki sifat kidam, atau kita balikan lagi ke sebelumnya ilahun, bahwa yang dinamakan Tuhan itu wajib memiliki sifat kidam ya. Al-ilahun bahwa yang menamai dirinya Tuhan, menamai dirinya siapa? Rob, menamai dirinya apa? Pangeran dan sebagainya. Itu wajib memiliki apa? Sifat kidam. Jadi setiap yang mengaku dirinya Tuhan tapi tidak dibarengi sifat kidam, artinya tolak. Itu artinya bukan pangeran. Ya. Saban-saban anu naon? Anu ngaku dirina pangeran, baru itu dibarengan ke sifat kidam, mana nama kitanya? Mananya kurang lebih seperti itu. Artinya apa? Dia bukan Tuhan. Sedangkan yang namanya Tuhan itu wajib memiliki sifat kidam. Apa sifat kidam? Sifat kidam itu secara bahasa mudahnya adalah terdahulu, permulaan, wa maknahu annahu ta'ala la awala lahu. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa sifat kidam ini yang ada pada diri Allah, yang ada pada Tuhan yang mengaku dirinya Tuhan, annahu ta'ala, bahwa sesungguhnya Allah ta'ala itu apa? La awala lahu. Sifat terdahulunya itu tidak dibarengi atau tidak membutuhkan kepada permulaan. Pertama, nah, dan pertama, permulaan itu. Lam yusabiku wujudahu ta'ala ada. Jadi Allah itu tidak didahului Allah teh wujudahu ta'ala adama. Jadi Allah itu tidak didahului oleh tidak ada. Jadi mustahil Allah itu ada, balik dibarengan pun tidak ada. Berbeda dengan makhluk. Seperti kita manusia, nah, adanya kita, bisa berjalannya kita, bisa makan, tidur, bekerja, kemudian menuntut ilmu, menjalankan kewajiban dan sebagainya,
tentu dibarengi tidak ada. Dibarengi apa? Atau dimulai dengan tanggal kelahiran. Allah mah tidak memiliki tanggal kelahiran, mustahil ada tanggal kelahirannya Allah teh ya. Wadiduhu al-hudusu ya. Wadiduhu al-hudusu, dan kebalikannya daripada sifat kidam itu ada al-hudus, hanyar atau baru. Apa yang dinamakan baru? Tadi ya yang dinamakan kidam itu apa? Takrifnya lam yasbiku wujudahu ta'ala adama ya, itu tadi tarifnya. Jadi tidak dimulai dengan sifat tidak ada. Sedangkan apa yang bernama hadis atau yang baru itu, ini sifat makhluk ya. Apa yang bernama yang baru itu tarifnya apa sih? Yaitu al-wujudu ba'da adama ya. Adanya itu setelah ketiadaan, seperti kita punya tanggal lahir. Nah, sebelum tanggal lahir atau punya hari diciptakan ya, punya tanggal diciptakan, artinya sebelum diciptakan kita tidak ada. Nah, itu bedanya ya. Wadalilu ala zalika, dan yang kemudian jadi dalil daripada sifat kidam ini apa? Nah, apa? Annahu laukana hadisan, jika Allah itu butuh atau bukti hadisan, Allah itu baru lahtaju ila muhdisin. Allah itu berarti membutuhkan kepada yang memperbaharui ya. Contohnya seperti seorang anak ya, seorang anak itu sifatnya baru. Berarti adanya itu apa? Lebih dahulu mengalami fase tidak ada. Allah mustahil mengalami fase tidak ada artinya. Nah, kemudian tadi ya, kalau ada seorang anak berarti perlu yang memperbaharui. Siapa yang memperbaharui teh? Yang memperbaharui teh tegasna nyatana siapa? Adalah bapaknya. Si anak butuh kepada bapaknya, butuh kepada ibunya. Mustahil tidak Allah itu butuh kepada bapak, butuh kepada ibu, itu mustahil. Atau seperti murid butuh kepada gurunya. Nah, sekarang mustahil tidak Allah itu seperti murid butuh kepada gurunya, itu mustahil. Atau contohnya lagi seperti seorang pekerja yang butuh kepada siapa? Kepada pemilik perusahaannya, pemilik tempat pekerjaannya. Mustahil ya, amat sangat mustahil ya, bahwa Allah itu butuh kepada yang lebih tinggi daripada Allah. Karena apa? Karena Allah itu zat yang tertinggi, zat yang maha tinggi, dan tingginya itu tidak mengalami apa? Tidak mengalami rendah ya, tidak mengalami rendah. Ya itu tadi ya. Tadi singkat saja, walakinna, dan tetapinya, jika Allah ini memiliki sifat hadis baru, apalagi perlu diperbaharui, ihtiyaju ta'ala ila muhdisin ya. Berarti Allah itu butuh terhadap apa? Yang memperbaharui. Itu apa? Itu muhalun atau mustahil ya. Jadi itu perbedaan antara Allah dengan makhluk. Allah mah terdahulunya itu tidak dibarengi dengan tidak ada. Allah mah tidak memiliki tanggal lahir. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak akan lam yalid wa lam yulad, tidak akan lahir dan tidak akan melahirkan. Artinya Allah itu tidak butuh tanggal lahir, tanggal maut, tanggal meninggal, tidak butuh apa? Dihisab, tidak butuh apa? Bertanggung jawaban. Allah zat yang maha kuasa,
zat yang adanya itu tidak dibarengi dengan ketiadaan, tidak diawali dengan ketiadaan, dan akhirnya itu tidak diakhiri dengan ketiadaan, ya. Dan kalau Allah itu buktinya apa dalilnya? Jika Allah utuh, jika Allah itu baru, berarti apa? Ada yang memperbaharui, seperti halnya memperbaharui itu apa? Seperti halnya bapak terhadap anak, seperti halnya guru terhadap murid, seperti halnya apa? Pemilik pekerjaan terhadap pekerjanya. Nah, itu artinya apa? Ada yang memperbaharui, dan jika ada yang memperbaharui Allah itu mustahil. Yaitu mudah-mudahan pertemuan kita kali ini meskipun singkat memberikan hikmah yang luar biasa apa? Bahwa Allah ini, bahwa kita semakin mengenal, minimal kita tahu dulu lah ya sifatnya Allah, kita tahu dulu apa sifatnya Allah, kita mengenal dulu sifat-sifatnya Allah, mengenal secara keilmuan, sehingga nanti bisa menyerap ke dalam hati bahwa apa? Bahwa kita semakin mengenal kepada Allah, semakin apa? Semakin kita mendekat kepada Allah, semakin apa? Semakin kita mendekat kepada Allah, semakin ridha Allah kepada kita. Yang mudah-mudahan pertemuan kali ini bermanfaat, bisa diambil manfaatnya ya, bisa bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Mudah-mudahan mohon maaf bila banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, mohon dimaklum ya. Wabillahi taufiq wal hidayah wan nihayah, wallahu muwaffiq